Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kelas konstitusi dan pada kesempatan kali ini satu topik yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan kedudukan dan fungsi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. Mari kita bahas satu-satu berkenaan dengan hal tersebut. Yang pertama, soal kedudukan konstitusi. Kalau teman-teman sudah membaca berbagai literatur yang membahas kajian-kajian konstitusi, pasti teman-teman sudah mengetahui bahwa setidaknya terdapat dua kedudukan yang melekat pada konstitusi. Apa itu? Yang pertama, konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar. Dan yang kedua, konstitusi berkedudukan sebagai hukum yang tertinggi. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kenapa kemudian konstitusi dapat berkedudukan sebagai hukum dasar dan kenapa pula konstitusi dapat berkedudukan sebagai hukum tertinggi? Yang pertama berkenaan dengan kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar. Perlu teman-teman ketahui bahwa hal ini setidaknya terjadi oleh karena memang konstitusi itu berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentang hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Hal ini juga berkaitan erat dengan hakikat daripada konstitusi itu sendiri. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah menyampaikan kepada teman-teman bahwa pada prinsipnya, konstitusi itu dapat dimaknai sebagai sebuah aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang memuat soal aturan-aturan dasar negara. Nah, oleh karena memang pada prinsipnya konstitusi itu memuat soal aturan dasar negara, maka pada titik inilah kemudian kita dapat memberikan kedudukan konstitusi itu sebagai sebuah aturan dasar dalam kehidupan ketatanegaraan di suatu negara. Nah, inilah kemudian menjadi alasan kenapa kemudian konstitusi itu dapat memiliki kedudukan sebagai aturan dasar negara atau dapat memiliki kedudukan sebagai hukum dasar negara. Kemudian yang kedua, soal kenapa konstitusi juga dapat berkedudukan sebagai hukum yang tertinggi. Perlu teman-teman ketahui bahwa hal ini dikarenakan memang sebagai akibat daripada kedudukan konstitusi yang sebelumnya berkedudukan sebagai hukum dasar sebagaimana telah saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dengan kata lain, salah satu alasan kenapa kemudian konstitusi dapat berkedudukan sebagai hukum tertinggi adalah sebagai akibat daripada kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar. Bagaimana mungkin konstitusi yang berkedudukan sebagai hukum dasar tetapi tidak memainkan peran ataupun tidak berkedudukan sebagai hukum yang tertinggi. Nah, inilah sebab kenapa kemudian ataupun inilah kemudian yang menjadi penyebab konstitusi itu dapat berkedudukan sebagai hukum tertinggi karena memang sebelumnya dia memiliki kedudukan sebagai hukum dasar. Selain itu, alasan lain kenapa kemudian konstitusi berkedudukan sebagai hukum tertinggi karena memang di banyak kebiasaan di banyak ketatanegaraan di dunia itu menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tertinggi jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini pada akhirnya membuat konstitusi memiliki hierarkisitas kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Konsekuensi lain yang juga kemudian muncul adalah apabila kita ingin membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang hierarkisitasnya tidak lebih tinggi daripada konstitusi, tentu harus merujuk atau bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Dengan kata lain, kita tidak boleh membuat sebuah aturan yang bertentangan dengan konstitusi karena memang kedudukan konstitusi itu adalah sebagai hukum yang tertinggi. Selain dia juga berkedudukan sebagai hukum dasar dalam satu sistem ketatanegaraan di suatu negara. Pertanyaan lain yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kita lihat di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan kalau kita lihat di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kita dapat mengetahui bahwa konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menempatkan kedudukannya tidak saja sebagai hukum dasar, tapi juga sebagai hukum yang tertinggi. Sehingganya membuat
peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang tidak boleh disusun dengan bertentangan pada undang-undang dasar. Begitu juga sebaliknya, undang-undang dasar akan menjadi sumber atas keberlakuan daripada peraturan perundang-undangan yang ada di bawah. Nah, inilah hierarkisitas peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Beralih pada topik pembahasan yang kedua, yakni berkenaan dengan fungsi konstitusi. Nah, kalau kita berbicara soal fungsi konstitusi, sesungguhnya hal ini berkaitan erat dengan materi muatan konstitusi. Konstitusi akan memainkan fungsi-fungsi tertentu oleh karena konstitusi memiliki materi muatan tertentu. Itulah sebab kenapa kemudian saya mengatakan bahwa kalau kita berbicara soal fungsi konstitusi, hal ini akan berkaitan erat dengan materi muatan. Setidak-tidaknya terdapat 8 fungsi yang melekat pada konstitusi dalam kajian sistem ketatanegaraan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah konstitusi itu memiliki fungsi sebagai alat untuk menentukan atau alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan. Kenapa demikian? Hal ini karena memang pada prinsipnya konstitusi itu memuat satu nilai penting yang harus ada, yaitu nilai konstitusionalisme. Pada kesempatan sebelumnya saya telah menyampaikan kepada teman-teman apa itu konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu adalah satu paham, suatu gagasan yang mengandung prinsip pembatasan kekuasaan. Atau dengan kata lain, konstitusionalisme itu adalah suatu paham atau gagasan yang mengandung makna pembatasan kekuasaan. Tidak jarang kemudian ahli yang mengatakan bahwa konstitusi yang ideal itu adalah konstitusi yang berdasarkan pada konstitusionalisme. Aturan dasar negara yang ideal adalah aturan dasar negara yang memuat nilai-nilai pembatasan kekuasaan. Maka pada titik inilah konstitusi memainkan fungsinya sebagai alat untuk menentukan atau alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat untuk mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa di dalam konstitusi salah satu materi muatan yang diatur di dalamnya adalah berkenaan dengan organ-organ negara. Diaturlah di sana apa yang dinamakan sebagai lembaga negara inti atau main state organ. Nah, oleh karena kemudian konstitusi mengatur soal organ-organ negara itu, maka kemudian konstitusi juga harus mengatur soal bagaimana hubungan kekuasaan di antara organ-organ kekuasaan tersebut. Nah, pada titik inilah kemudian konstitusi memainkan fungsinya sebagai alat untuk mengatur hubungan kekuasaan di antara organ-organ negara tersebut. Fungsi yang ketiga adalah fungsi untuk mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dan warga negara. Perlu saya sampaikan juga bahwa salah satu materi muatan dalam konstitusi itu adalah hubungan kekuasaan antara negara dengan warga negara. Sehingganya memang pada titik ini konstitusi akan memainkan fungsinya sebagai alat untuk mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Hal ini menjadi penting agar negara tidak berlaku sewenang-wenang atas kekuasaan yang dimilikinya, dan warga negara pun merasa aman hidup dalam satu sistem ketatanegaraan, khususnya aman untuk menjaga hak-hak konstitusionalnya atas tindakan-tindakan kesewenang-wenangan yang berpotensi dilakukan oleh negara apabila itu tidak diatur di dalam konstitusi. Fungsi yang keempat adalah fungsi pemberi atau sumber legitimasi kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Jadi, teman-teman perlu mengetahui bahwa sumber legitimasi kekuasaan negara ataupun penyelenggaraan kekuasaan negara itu adalah konstitusi. Walaupun memang nanti akan saya jelaskan bahwa konstitusi mendapat sumber legitimasi itu dari siapa. Tapi pada titik ini, secara formil ataupun secara legitimasi, konstitusi itu memiliki ataupun konstitusi itu
menjadi instrumen untuk memberikan kekuasaan itu, memberikan kekuasaan negara, memberikan kekuasaan kepada negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Beralih pada fungsi yang kelima adalah fungsi penyalur atau pengalih kekuasaan dari kekuasaan yang sah kepada organ negara. Nah, ini berkaitan dengan fungsi konstitusi yang keempat sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kita perlu tahu bahwa di dalam negara yang menggunakan sistem politik demokratis khususnya, sumber kekuasaan yang sesungguhnya itu adalah berada di tangan rakyat. Instrumen untuk mengalihkan sumber kekuasaan yang sah yang tadinya berada di tangan rakyat itu adalah konstitusi. Kepada siapa kekuasaan itu diberikan? Kepada negara, kepada organ-organ negara sebagai pelaksana daripada kekuasaan yang sah yang sebelumnya ada di tangan rakyat. Maka pada titik inilah kemudian konstitusi memiliki fungsi sebagai alat untuk menyalurkan, sebagai alat untuk mengalihkan kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah yaitu masyarakat kepada organ negara sebagai instrumen negara untuk melaksanakan sumber-sumber kekuasaan yang sebelumnya telah disalurkan, yang sebelumnya telah dialihkan dari konstitusi. Fungsi yang keenam adalah fungsi simbolik. Jadi teman-teman perlu mengetahui ya bahwa selain sumber-sumber substansial sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa ternyata konstitusi itu juga memiliki fungsi yang bersifat simbolik. Apa itu? Ya, konstitusi pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai sarana pemersatu. Konstitusi dapat dijadikan sebagai rujukan identitas dan keagungan bangsa, serta konstitusi juga dapat diartikan sebagai center of ceremony. Fungsi yang ketujuh adalah fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Nah, hal ini berkaitan erat dengan fungsi hukum, karena memang dapat kita ketahui dan kita pahami bahwa konstitusi itu kan merupakan salah satu daripada produk hukum, salah satu produk peraturan perundang-undangan, sehingga memang lazim ketika kita mengatakan bahwa salah satu fungsi konstitusi itu adalah sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat. Mengendalikan masyarakat agar apa? Agar kehidupan masyarakat itu tetap baik dan terus menjadi baik sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam konstitusi negara. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat. Ini juga berkaitan dengan fungsi hukum sebagai alat untuk melakukan pembaharuan terhadap masyarakat. Nah, pada titik ini konstitusi itu diharapkan mampu mengubah satu keadaan yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Dalam tatanan konkret, saya mencontohkan bahwa konstitusi itu diharapkan mampu merubah kehidupan yang tadinya tidak mengatur pembatasan kekuasaan secara baik. Ke depan pembatasan kekuasaan menjadi lebih baik. Yang sebelumnya negara itu tidak mengakui ataupun melindungi hak-hak konstitusional warga negara, hak-hak asasi manusia, maka ke depan dengan adanya konstitusi, maka hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara itu lebih tinggi. Nah, itulah maksud daripada konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat. Pertanyaan penting sekali yang perlu kita jawab dan perlu kita refleksikan bersama adalah bagaimana dengan konstitusi kita? Apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mampu memainkan fungsinya dengan baik sebagaimana fungsi ideal konstitusi? Nah, ini yang perlu kita jawab dan kita refleksikan bersama. Kalaulah kemudian kita merasa bahwa konstitusi kita belum mampu memainkan fungsinya dengan baik, atau ada implementasi daripada konstitusi yang membuat pada akhirnya konstitusi kita itu belum mampu memainkan fungsinya dengan baik, marilah kita sama-sama bahu-membahu membuat agar fungsi konstitusi kita dapat berjalan dengan baik. Hal ini menjadi penting tidak saja bagi kita sendiri,
Tapi ini menjadi penting oleh karena akan membawa rasa aman, membawa rasa tenang bagi seluruh masyarakat di negara Indonesia. Sebab dengan berfungsinya konstitusi secara baik, maka kehidupan ketatanegaraan pun akan berjalan lebih baik dari sebelumnya. Pada level inilah kemudian setiap masyarakat berperan untuk terus menegakkan konstitusi agar fungsi-fungsi konstitusi itu dapat dijalankan dengan baik. Oke, sekian hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat banyak bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.